Perkenalkan, nama saya Iwayan Wira Artakusuma. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Bangli. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hamzan Wadi Angkatan Pertama. Nomor daftar ujian 2020203181. Siap untuk mengikuti uji kinerja praktik layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan dari BK, namanya bimbingan kelompok. Ya, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Namun sebelum kegiatan ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin satu orang untuk berdoa. Baik, sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi, semua bisa hadir ya pada pertemuan hari ini ya. Dalam kegiatan. Ya. Nah, jadi untuk topik yang akan kita bahas dalam kegiatan ini itu sudah Bapak tentukan sendiri, adalah topik tugas, yang artinya itu seperti tadi sudah Bapak tentukan. Topik ini diangkat dari hasil need assessment atau angket kebutuhan peserta didik. Nah, dulu kan sudah kalian pernah isi. Dan kegiatan bimbingan kelompok ini juga adalah kesinambungan dari layanan bimbingan klasikal yang sudah pernah kalian ikuti sebelumnya ya. Untuk itu topik yang akan kita bahas masih sama, yaitu ayo bangun rasa percaya dirimu. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah peserta didik dapat mengembangkan rasa percaya diri untuk menunjang aktivitas belajar. Kemudian diturunkan ke dalam tujuan khususnya, ada 4, yaitu peserta didik dapat menganalisis pengertian dari percaya diri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri individu yang memiliki rasa percaya diri dan tidak memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Yang keempat, peserta didik dapat membangun strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, jadi dalam kegiatan ini dibutuhkan adanya keaktifan kalian terutama. Karena kegiatan kita dilakukan secara dinamika kelompok, artinya kegiatan ini berhasil tidaknya tergantung dari peran serta dari anak-anak sekalian. Karena kalian yang berperan penting di sini, baik itu di dalam berpendapat maupun berdiskusi satu dengan yang lainnya, ya. Nah, untuk tujuan yang dari bimbingan kelompok itu adalah melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat, itu yang sangat penting. Kemudian melatih siswa untuk mampu bersikap terbuka. Selain itu, melatih siswa untuk membina keakraban antar satu dengan yang lainnya. Kemudian, melatih siswa untuk mampu mengendalikan diri dan memperoleh keterampilan sosial. Nah, karena kegiatan ini dilakukan secara kelompok, yang artinya ada komunikasi yang terjalin dalam kelompok tersebut. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah. Ya, baik. Nah, untuk waktu, bagaimana kita sepakati kurang lebih selama 60 menit. Bagaimana, sepakat? Sepakat, Pak. Karena kegiatan ini baru kita laksanakan pertama, untuk itu ada baiknya kita berkenalan dulu ya, dengan cara menyebutkan nama, kemudian menyebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan yang ada
pada diri masing-masing. Jadi Bapak contohkan dulu ya. Nama Bapak Iwayan Wira Artakusuma. Kelebihan Bapak mampu mengatur waktu dengan baik. Kekurangan Bapak itu ceroboh. Nah, sudah jelas? Oke, kita ya. Karena tadi sudah dari Bapak, sekarang secara bergilir dimulai dari Agung Ayu Kinaryani. Silakan. Anak Kinaryani Putri, kelebihan saya selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. Kalau kelemahan saya itu peragu. Baik, silakan lanjut Windy. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lenugini Pramesti. Kelebihan saya bisa dapat mengatur waktu dengan baik. Kekurangan saya mudah insecure, Pak. Dilanjutkan Made Pagah. Perkenalkan, nama saya Made Putri Giriasa. Kelebihan saya itu saya bertanggung jawab, kemudian kekurangan saya kurang percaya diri. Baik, Niluh Komang Sri Jayatri. Saya bisa mengatur waktu, terus kekurangannya itu kurang percaya diri, terus suka nggak enak sama orang. Iya. Dilanjutkan Delia. Perkenalkan, nama saya Nika Puspita Delia Aristawidi. Kelebihan saya bisa berteman dengan baik dengan semua orang, dan kekurangan saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Lanjut Desi. Perkenalkan, nama saya Nimade Desi Silvia Dewi. Kelebihan saya mampu berbicara di depan umum tanpa ragu, dan kekurangan saya adalah sering menunda-nunda tugas. Sekian, Pak. Terima kasih. Lanjut Amel. Perkenalkan, nama saya Putu Amelia Agustin. Kelebihan saya peduli terhadap teman, dan kekurangan saya sedikit ragu. Lanjut Agus Permana. Perkenalkan, nama saya Nyaman Agus Permana. Kelebihan saya dapat menyelesaikan masalah dengan tenang, sedangkan kekurangan saya sulit beradaptasi di lingkungan yang baru. Terakhir Dede Juna, silakan. Perkenalkan, nama saya Gede Panahera Jona Putra. Kelebihan saya bisa gambar grafiti. Kekurangan saya sering lupa buat tugas. Oke, baik, semua sudah berkenalan ya satu dengan yang lain dan semua sudah akrab. Nah, jadi Bapak tegaskan kembali seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini dilakukan secara melalui dinamika kelompok. Jadi kalian yang berperan penting di dalam berhasil tidaknya kegiatan yang kita lakukan. Nah, di sini Bapak berperan sebagai pemimpin kelompok, ya. Sedangkan kalian adalah anggota kelompoknya. Jadi di sini Bapak bertugas untuk memfasilitasi jalannya kegiatan dan diskusi yang akan dilakukan dalam kegiatan ini. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga memiliki namanya asas atau peraturan yang harus diikuti atau ditaati. Yang pertama itu ada namanya asas keterbukaan. Nah, jadi kalian dalam menyampaikan pendapat itu terbuka. Dalam mengikuti kegiatan itu terbuka. Apa yang ingin disampaikan itu lakukan secara terbuka. Kemudian ada namanya asas kesukarelaan. Nah, jadi kalian dalam mengikuti kegiatan ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian ada namanya asas kekinian. Jadi topik yang dibahas pada pertemuan ini adalah topik yang sifatnya kekinian atau sifatnya umum. Ya, kegiatan juga dilaksanakan pada hari ini, artinya terkini gitu ya. Dan asas yang terakhir itu namanya asas kenormatifan. Nah, jadi kalian di dalam berpendapat itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ikuti aturan bagaimana berpendapat yang baik
tanpa menyinggung perasaan dari teman lainnya. Nah, jika ada permasalahan pribadi yang muncul dalam kegiatan ini, itu jangan sampai dibahas di luar dari kelompok ini ya. Kita bahas di sini, kalian jaga itu. Apapun itu permasalahannya, kalian jaga ya. Oke, sudah paham anak-anak? Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap untuk mengikuti Sudah, Pak. hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Bagaimana, sudah jelas apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Ya, Pak. Oke. Namun sebelum kegiatan kita mulai, ada baiknya kita refreshing dulu sejenak ya. Bagaimana kalau kita bermain tebak gambar? Bisa? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Nah, oke, kita mulai ya. Ini apa? Yang pertama gambarnya. Buang harta. Buang hajat. Buang harta. Buang harta. Buang hajat. Buang harta. Buang harta. Buang harta, Pak. Bilang buang harta itu salah. Buang hajat, Pak. Buang hajat. Buang hajat, Pak. Buang hajat. Buang hajat. Ini Pelanggaran. Pelanggaran. Pelanggaran berat. oke Pelanggaran berat, Pak. kali. Pelanggaran berat. Oh, pelanggaran berat, Pak. Pelanggaran berat. Oke, tadi kita sudah refresh sejenak. Nah, sekarang kita mulai kegiatannya ya. Sekarang kita akan memudahkan sebuah video. Jadi kalian tolong simak dengan baik karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya. Sudah? Apa itu percaya diri? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baik, kita putar videonya. Menurut para ahli, percaya diri itu adalah gak. Aku gak akan melakukan itu. Aku sih gak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Buat aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis di TV yang kelihatannya keren, pakai pakaian mahal, senyum-senyum di depan kamera, dan dikejar banyak penggemar. Aku jadi terpesona dan penasaran. Gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gayaku dengan gaya selebritis. Contohnya, pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola di TV. Tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang gak punya teman, yang suka duduk di pojok sambil menggambar. Aku gak pernah mengerti gimana caranya aku bisa percaya diri dan berbaur dengan orang lain. Soalnya aku jarang cocok dengan gaya-gaya orang di sekitarku. Orang lain kan biasanya mencoba untuk mengikuti gaya teman-teman sekitar supaya bisa bergabung. Aku nggak bisa melakukan itu. Aku nggak bisa tiba-tiba jadi orang ekstrovert, atau yang suka pakai perhiasan, atau yang suka dengan musik K-pop. Kalau sekarang aku mengenang masa lalu, aku malah bersyukur karena aku nggak perlu memaksakan diri jadi pribadi yang lain hanya untuk berbaur dengan teman sekelas. Dan aku nggak memaksakan diri untuk berteman dengan orang-orang yang nggak cocok dengan aku. Semakin aku dewasa, aku semakin ngerti kalau percaya diri itu bukan soal penampilan, atau harta benda yang kita punya, atau berapa banyak follower di media sosial. Percaya diri itu adalah keyakinan dalam diri bahwa apapun masalah dan rintangan yang ada dalam hidup kita, kita mampu dan kuat dalam menghadapinya. Orang-orang terkenal, motivator, selebritis, mereka nggak langsung sukses dalam semalam. Mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di masa sekarang. Percaya diri itu bukan soal keren-kerenan. Itu soal menguatkan jiwa dan raga kita, dan baru setelah itu kita jadi orang keren. Oke, jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kuat? Kembangkan diri kita. Yang masih siswa
belajar yang rajin dan tingkatkan peringkat, dan harus terus mencari hal baru untuk dipelajari. Semakin banyak pengalaman kita, semakin meningkat pula percaya diri kita. Kita perlu menjadi orang yang lebih rapi dan kerja keras. Jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Kemampuan sosial itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang, semakin kuat ilmu sosial kamu. Kalau kamu menemukan teman bicara yang cocok, bagus. Tapi kalau kamu dapat orang yang sewot, jangan langsung berkecil hati dan cari yang lain ya. Kepercayaan diri itu harusnya membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi orang sombong. Ada beberapa jenis orang kalau sudah punya banyak harta dan terkenal di media sosial, gampang sekali jadi besar kepala. Hai, aku ini YouTuber terkenal, subscriberku puluhan juta. Waktunya ngeprank orang, aku akan taruh batu dan sampah di dalam kardus mie instan ini, terus kasih ke orang di pinggir jalan. Mereka pikir itu isinya mie instan, tapi bohong. Ini bakalan viral di YouTube nih. Ini contoh orang yang pedenya kelewat batas, sampai-sampai dia merasa bisa melakukan apapun yang dia suka tanpa peduli orang lain. Aku paham kok, masa-masa remaja itu penuh dengan kenakalan. Dulu pas aku masih remaja juga pernah melakukan hal-hal yang konyol, yang kalau sekarang aku ingat, rasanya pengen kembali ke masa lalu dan melempar diri sendiri ke tempat sampah. Makanya, aku mau bilang kepada kalian yang masih ABG, kamu nggak akan mendapatkan hal baik kalau membuat masalah dengan orang lain. Kalau kamu nggak mau dibohongi orang lain, jangan membohongi. Kalau kamu nggak mau dibully, jangan membuli. Apakah kalian mau jadi terkenal karena kejahatan atau kebaikan? Iseng-iseng itu boleh, tapi tujuan iseng atau prank itu untuk membuat orang lain terhibur. Jadi, kalau kamu mau melakukan keisengan, pikirkan dulu, apakah ini akan membuat orang tertawa atau sengsara? Ya, baik. Itu tadi sedikit video yang sudah kalian simak ya. Nah, bagaimana kira-kira ada tidak yang menggambarkan keadaan kalian dari video tersebut? Ada? Ada, Pak. Siapa? Ini ada Pak. Ada. Gimana kira-kira? Seperti apa sih keadaannya itu? Dari video tadi. Percaya diri untuk menyatakan pendapatnya. Agak ragu-ragu. Berarti itu sudah mencerminkan keadaan kalian ya? Ya. Video tadi. Baik. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya mengenai percaya diri sambil mengulas kembali materi yang sudah kita pernah bahas di pertemuan bimbingan klasikal yang lalu, bahwa memang percaya diri itu sangatlah penting ya, sangat penting. Kenapa? Bagaimana kalian mampu menghargai diri sendiri, kemudian memiliki keyakinan terhadap diri sendiri atas kemampuan yang kalian miliki. Untuk itulah kalian bisa mengaktualisasikan diri kalian atau menampilkan apa yang kalian miliki, sehingga kalian bisa menjadi orang yang percaya diri. Tidak ada manusia yang jelek, yang pasti semua itu penuh dengan kelebihan dan juga ada keterbatasan ya namanya. Ada yang keterbatasan secara fisik, itu tidak masalah. Yang penting bagaimana kalian bisa menampilkan kelebihan dari keterbatasan yang kalian miliki. Nah, misalnya dulu ada namanya artis, masih ingat Ucok Baba? Ya. Tahu Ucok Baba? Tidak tahu? Ada yang tahu. Nah, Ucok Baba itu seorang artis yang memiliki keterbatasan fisik. Bagaimana fisiknya itu seperti orang yang masih anak-anak. Mungkin tingginya kurang lebih tidak sampai 100 cm ya, mungkin di bawah itu. Tapi dengan kelebihan yang dia miliki, dengan bakatnya, dia sampai bisa menjadi seorang artis. Sama juga seperti Daus Mini. Ingat Daus Mini? Ingat. Dia juga memiliki keterbatasan secara fisik, tetapi bakat yang dia miliki itu membuat dia menjadi seorang yang sukses. Nah, bagaimana dengan diri kalian sendiri sekarang? Kalian sudah
dianugerahi oleh Tuhan penampilan fisik yang sudah sempurna bisa dibilang ya, tumbuh kembang kalian baik. Itu tergantung pada diri kalian sendiri sekarang. Bagaimana kalian bisa menghargai diri, mencari tahu kelebihan dan kekurangan, kemudian dari kekurangan yang kalian miliki itu, kelebihannya itu yang harus kalian tonjolkan. Kekurangannya itu marilah kita perbaiki. Ya, sudah paham anak-anak? Bapak. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ya, Pak. Pertanyaan untuk kalian dan kita akan bahas satu persatu agar kegiatan ini lebih berjalan aktif kembali ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, kenapa sih percaya diri itu penting bagi siswa? Silakan dijawab secara bergilir. Siapa yang bisa terlebih dahulu? Iya, silakan. Adik Agoh, angkat tangan ya. Nanti angkat tangan, biar Bapak bisa lihat siapa yang dulu. Silakan Made Pagah. Menurut saya, kenapa rasa percaya itu penting bagi siswa? Karena sebagai penunjang untuk menghadapi proses belajar sebagai upaya mengembangkan diri dalam menghadapi masa depan, menjalani proses belajar di sekolah, dan ada kemungkinan harapan masa depan yang lebih cerah. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Made Pagah tadi, sudah sangat baik. Yang lain, silakan ditanggapi pertanyaan. Ya, Amel silakan. Karena jika rasa percaya diri itu terbentuk pada diri siswa, maka akan membuat siswa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga menjadikan hal tersebut modal untuk memotivasi prestasi siswa. Nah, rasa percaya diri yang terbentuk tersebut merupakan berbagai tahapan pembelajaran berupa pembelajaran yang telah dialami siswa. Dari pengalaman tersebut, siswa akan menjadi lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas, misalnya tugas kelompok, tugas presentasi di depan kelas, ataupun tugas individu. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh Amel. Yang lain lagi, silakan. Angkat tangannya. Ayo. Saya Pak. Ya, Windy silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya, mengapa siswa sangat perlu memiliki rasa percaya diri? Yang pertama yaitu percaya diri dapat membuat siswa lebih bebas dari beban rasa cemas atau ketakutan. Kemudian percaya diri juga dapat membuat diri mereka itu lebih berharga. Dan yang ketiga, percaya diri juga akan membuat kita menjadi lebih tangguh. Beda halnya dengan orang yang tidak memiliki percaya diri. Kebanyakan orang yang tidak memiliki percaya diri justru akan mudah menerima kesalahan mereka, kemudian belajar dan mendapat manfaat dari kekeliruan tersebut. Sekian pendapat dari saya. Iya, bagus sekali yang disampaikan oleh Windy. Nah, pertanyaan berikutnya, hal apa yang membuat kalian itu merasa tidak percaya diri? Nah, sekarang giliran jawab satu persatu ya. Bapak ingin tahu jawaban kalian. Apa sih yang membuat diri saya itu tidak percaya diri, misalnya tampil depan umum, itu apa yang menyebabkan? Silakan satu persatu. Siapa yang duluan? Amel, silakan. Saya Pak. Ya, Amel dulu. Jadi satu persatu, semua dapat. Rasa percaya diri saya akan tiba-tiba turun karena sering dilarang atau tidak diperbolehkan mencoba hal baru. Misalnya menjadi OSIS. Saya mencoba mengatakan kepada orang tua dengan hati-hati biar dikasih jadi OSIS. Gitu Pak, waktu SMP. Yang lainnya? Pak. Windy, ya, silakan. Baik, rasa percaya diri saya akan menurun ketika saya melihat posting-postingan orang-orang di Instagram kayak gitu. Maka saya akan merasa down, dan juga ketika saya udah pede kan, terus ada misalnya kakak kelas ada yang membentak gitu, kayak enggak jelas gitu, maka disitulah percaya diri saya itu merasa down gitu, kayak enggak pantas kayak gitu Pak. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya yang lain?
Ya, silakan Komang Sri. Nah, saya belum siap menerima kritikan atau komentar negatif dari orang lain dan membuat keputusan menjadi. Iya. Jadi bilang tidak siap menerima komentar negatif ya Komang ya. Yang lainnya? Ya. Saya Pak. Bung Ari, silakan. Kadang-kadang lemah dalam persaingan gitu Pak, misalnya kayak lomba gitu, saya diri juga, sama saya juga sangat sensitif. Oh begitu, ya baik. Selanjutnya yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Aga Giriase. Hal yang membuat saya kurang percaya diri yaitu terlalu memikirkan ucapan orang lain, melihat orang lain lebih daripada saya, kemudian saya suka minder. Oh, benar ya, Aga ya. Nah, sekarang harus dilatih itu. Yang selanjutnya, silakan. Ya, Pak. Ya. Saya merasa tidak percaya diri karena saya lebih melihat atau memikirkan kekurangan saya sendiri, Pak. Memikirkan kekurangan itu yang membuat kamu tidak pede ya. Dalam hal apa misalnya, Agus? Dalam fisik, Pak. Fisik. Kenapa kamu ganteng? Enggak. Ya, jangan pernah itu dipikirkan ya, semua punya keterbatasan, kekurangan masing-masing. Tampilkan yang kelebihannya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Kalian kan sudah mengetahui itu apa percaya diri, kan? Nah, selanjutnya bisa tidak kalian menyebutkan ciri-ciri orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Masing-masing Bapak minta satu saja ya, masing-masing orang. Ya, silakan. Ya, Pak. Desi ya, silakan. Kalau dari pendapat saya sendiri, biasanya kalau orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, cenderung mampu berbicara di depan umum tanpa ragu, Pak. Biasanya dia ngomong tuh nggak terpatah-patah, nggak ragu pokoknya dia ngomong. Itu aja, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Desi. Yang lain, silakan. Ya, Pak. Ya, Komang, Sri Jayatri. Orang yang memiliki rasa percaya diri itu contohnya berbicara dengan jelas, mensyukuri keberhasilan sekecil apapun, menghargai dukungan orang lain, tidak cepat berburuk sangka dan lebih banyak mendengar. Iya, baik. Terima kasih, Komang. Yang selanjutnya, ya, jadi silakan. Ciri-ciri orang yang percaya diri itu menerima kritikan, tidak membedakan bakat sendiri dengan bakat orang lain, dan juga menyaring beberapa pendapat atau kritikan. Ya, bagus sekali, Dede. Kemudian, apa sih ciri-ciri orang yang tidak percaya diri? Nah, sekarang. Ciri-ciri. Ya, Pak. Ya, silakan, Agung Inariani. Biasanya orang itu penyendiri, juga peragu, dan juga tidak sportif. Iya, bagus sekali. Lanjut, Desi Silvia ya, tadi angkat tangan. Ya. Desi. Ya, orang yang tidak memiliki kepercayaan diri biasanya cenderung memisahkan diri, tidak suka bergaul, dan sering mengambil omongan orang yang menghina dia gitu biasanya, Pak. Sekian, Pak. Ya, bagus sekali. Lanjut lagi, siapa? Tadi yang angkat tangan. Oh iya, Komang Sri Jayatri ya. Ya, semua dapat giliran. Orang yang tidak percaya diri itu lemah dalam persaingan, sangat sensitif, rendah diri, dan bersaing berlebihan. Iya, bagus sekali. Yang lain lagi? Pagah. Ya, Pak. Ya, Pagah dulu, Pagah. Sabar ya, semangat. Ciri-ciri orang yang tidak memiliki rasa percaya diri yaitu takut mencoba hal yang baru, ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu, lalu menginginkan pujian dari orang lain. Ya, bagus sekali. Pagah tadi menyampaikan pendapatnya. Windy tadi angkat tangan, silakan. Kalau menurut pendapat saya, orang yang tidak memiliki rasa percaya diri itu dia lebih merasa minder, terus dia itu sering ragu untuk menyatakan pendapatnya. Padahal pendapatnya itu udah lumayan bagus, tapi dia itu
agak takut untuk menyampaikan pendapatnya. Gitu, Pak. Iya, bagus sekali Windy ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nah, kan kita sudah membahas tadi mengenai pengertian sudah. Kemudian ciri-cirinya yang percaya diri dan tidak percaya diri. Dan sekarang, apakah kalian tahu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi rasa percaya diri dari seseorang? Ada yang bisa? Boleh satu saja, satu orang, satu faktor disebutkan boleh. Silakan. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Ya, Komang Sri Putri, satu saja ya. Pak, saya mengalami gangguan jaringan. Iya, tidak apa. Siapa yang duluan tadi? Windy, ya silakan. Di-unmute dulu Windy. Nah, bagus. Terima kasih atas waktunya. Faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri sebenarnya ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi di dalam diri kita sendiri, seperti harga diri dan perasaan, kemudian kondisi fisik kita, keberhasilan tentang diri kita, dan pengalaman dari masing-masing diri kita sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang lain lagi? Di Windy sudah menyebutkan beberapa faktor internal ya. Yang lain? Ya, Pak. Ya, Desi. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang akan membangun kepercayaan diri kita. Yang pertama itu dukungan dari orang tua, yaitu bagaimana orang tua kita memberikan pendapat mengenai hasil yang sudah kita capai atau hal-hal yang kita lakukan, orang tua selalu mendukung. Yang kedua, sekolah, yaitu tempat panutan anak setelah keluarga. Ketiga, yaitu teman sebaya. Teman merupakan orang yang mampu kita ajak bertukar pikiran mengenai hal-hal apa yang perlu kita tingkatkan dan hal-hal apa yang perlu kita hindari. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali Desi dan Windy tadi. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira kalian sudah punya kiat-kiat atau strategi tidak untuk dapat meningkatkan percaya diri kalian? Oke, Windy? Ya. Kalau saya pribadi, cara saya untuk meningkatkan rasa percaya diri itu lebih ke bersosialisasi ya, Pak ya. Misalnya lebih ikut ke ekstra gitu, terus kalau bisa sih ikut OSIS juga, karena OSIS itu pastilah memiliki mental yang sangat kuat. Nah, seperti itu, Pak. Bisa dikenal banyak orang juga. Iya, bagus sekali. Mampu beradaptasi. Ya. Bagus sekali Windy tadi sampaikan. Selanjutnya. Ya, Pak. Belum ya, Hari, silakan. Kalau strategi saya itu jangan pernah bimbang dalam menentukan arah atau tujuan kita itu. Maksudnya itu kita memilih keputusan yang efektif dan tidak pernah ragu-ragu dalam memilih kan tujuan kita itu. Iya, bagus sekali. Tadi Agung bilang jangan ragu-ragu dalam menentukan suatu tujuan ya, suatu langkah, jangan pernah ragu. Yang selanjutnya lagi, Pagah. Ya, Pak. Ya, silakan Pagah. Strategi saya untuk meningkatkan rasa percaya diri yaitu menghargai diri sendiri terlebih dahulu dan berani untuk mencoba. Ya, bagus sekali. Jadi Pagah mau menghargai diri sendiri dan berani mencoba. Nah, itu apa yang kamu bilang harus kamu buktikan sekarang ya, Made ya. Oke, selanjutnya Delia, silakan. Strategi yang bisa saya terapkan untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam diri saya terus belajar dari kesalahan dan memperbaikinya, selalu bersyukur dan berpikir positif, dan memperkaya diri dengan banyak pengetahuan. Iya, bagus. Bersyukur dan memperkaya diri dengan banyak pengetahuan. Silakan kalian yang menentukan, yang memilih strategi yang tepat atau upaya-upaya yang mana yang kira-kira kalian bisa ambil dan terapkan ya. Kemudian Bapak ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Kegiatan ini. Siapa yang bisa? Saya, Pak.
Oh ya, angkat tangannya. Soalnya ada Desi lagi ya, boleh silakan Desi. Silakan. Ya Desi. Saya apa ya? Halo Desi. Menurut saya kesimpulannya mengenai pembelajaran hari ini yaitu mengenai kepercayaan diri ialah kita dapat menambah ilmu tentang kepercayaan diri melalui materi khususnya pada strategi-strategi yang dapat kita tanamkan agar mampu berpendapat tanpa ragu-ragu. Iya, Desi terputus ya, tapi sudah Bapak. Serta kita bisa berbicara di depan teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dalam hal tukar pikiran, dalam hal pembelajaran, Pak. Sekian. Mohon maaf putus-putus, Pak, karena gangguan jaringan. Oh iya, ya tidak apa-apa, Desi sudah sangat bagus sekali apa yang disampaikan tadi. Nah, sekarang Bapak inginkan kalian memberikan kesan dan pesan dulu. Pesan untuk kegiatan ini bagaimana sih? Kesannya bagaimana terhadap kegiatan bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan? Pesannya apa? Sekarang silakan Bapak berikan waktu pada kalian. Siapa yang mau memberikan pesan dan pesan? Ya, silakan Windy. Terima kasih atas waktunya. Kesan saya mengikuti pembelajaran ini, saya dapat lebih menerima lebih mengerti tentang rasa percaya diri serta bagaimana cara menghadapinya. Terus pesan saya, semoga setiap minggu dapat diadakan Zoom lewat ini tentang materi baru ya Pak ya. Tentunya juga biar nggak lewat chat aja gitu Pak. Lebih bisa terbuka lah tentunya gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Windy ya. Baik, terima kasih anak-anak tadi sudah sangat bagus sekali apa pesan dan kesannya. Kemudian dari keseluruhan kegiatan kita sudah berjalan dengan sangat baik. Ucapkan terima kasih kalian sudah aktif ya, sangat aktif Bapak bilang mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan nanti melalui grup ya. Grup WA tadi akan memberikan sebuah link yang harus kalian isi. Yaitu link Google Form tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, kemudian angket kepuasan terhadap kegiatan, dan juga evaluasi hasil. Nah, itu ada 3 ya, nanti akan Bapak kirimkan melalui grup WA, tolong kalian isi. Kemudian nanti juga akan Bapak memberikan sebuah kuesioner yang harus kalian isi juga ya. Nah, melalui kegiatan ini Bapak ingin mengetahui bagaimana sih, apakah kalian sudah mampu meningkatkan kepercayaan diri atau belum. Jadi melalui kuesioner tersebut nanti akan berkelanjutan pada kegiatan konseling kelompok yang akan kita lakukan nanti. Oke, untuk kegiatan kita berakhir tadi karena diawali dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan dipimpin satu orang untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Untuk itu, mari kita akhiri kegiatan dengan Paramo Santi. Om Santi. Om Santi. Baik, selamat siang anak-anak dan tetap semangat.